Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada sebuah kenyataan yang sering kita alami, namun tidak selalu kita pahami secara utuh, bahwa tidak semua rasa sakit berarti kejahatan, dan tidak semua kenyamanan berarti kasih. Dalam hidup kita kadang merasa disakiti oleh orang lain, oleh kata-kata, oleh tindakan, bahkan oleh kebenaran. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah rasa sakit itu mencelakai atau justru menyembuhkan? Saudara-saudari, bayangkanlah 2 peristiwa yang sama-sama menyakitkan. Yang satu adalah orang memukul rahangmu hingga gigi sehatmu tanggal. Yang lain adalah dokter gigi mencabut gigi yang rusak. Keduanya menyakitkan, tetapi yang satu mencelakai, yang lain menyelamatkan. Demikian pula saat seorang pembunuh menusukkan pisau ke tubuhmu, itu membunuhmu. Tapi jika seorang dokter bedah melakukannya di ruang operasi, itu bisa menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudari, Yesus dalam Injil hari ini menegur dengan keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia menyebut mereka munafik sebanyak 3 kali dan buta sebanyak 3 kali. Kata-kata itu tajam, menyakitkan, dan jauh dari kata manis. Tapi kita bertanya, apakah Yesus sedang mencelakai mereka? Apakah Yesus ingin menjatuhkan mereka? Tidak, justru Yesus sedang menyelamatkan mereka. Teguran keras itu adalah bentuk kasih yang tidak membiarkan orang tetap dalam kesalahan, kasih yang berani menyakiti demi kebaikan yang lebih besar. Yesus ingin mereka sadar, bertobat, dan kembali ke jalan kebenaran. Saudara-saudari, kadang dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama. Ada orang yang mengatakan kebenaran kepada kita, justru kita merasa tersinggung, kita merasa disakiti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu mencelakai atau justru menyelamatkan? Orang tua yang mendidik dengan tegas, guru yang menegur murid karena lalai,
sahabat yang menasihati dengan jujur, atau imam yang menyampaikan firman Tuhan yang keras tapi benar, semuanya bisa saja menyakiti kita. Tapi bila itu dilakukan dengan kasih, maka itu bukanlah kejahatan. Justru di sanalah kasih sejati bekerja. Saudara-saudari terkasih, dalam zaman yang sering mengutamakan kenyamanan dan penghindaran konflik, kita perlu diingatkan bahwa kasih sejati tidak selalu lembut. Kadang kasih itu harus tegas. Kasih sejati tidak membiarkan saudara kita tetap tinggal dalam dosa demi menjaga perasaan. Sebaliknya, kasih sejati bersedia mengatakan yang benar meski menyakitkan. Maka marilah kita belajar membedakan antara rasa sakit yang menyelamatkan dan rasa nyaman yang menyesatkan. Berani saling menegur dalam kasih, bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk membangun. Dan lebih dari itu, membuka hati saat Tuhan menegur kita, entah lewat firman-Nya, lewat orang lain, atau lewat suara hati. Semoga kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang tidak hanya suka dikasih dengan kelembutan, tetapi juga bersedia disembuhkan lewat kasih yang keras. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.